warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat Aisyah sekalian. Senang sekali hari ini kita bisa bertemu kembali dalam acara Bedah Editorial Majalah Suara Aisyah. Bersama saya Putri dan tentu saja saya tidak sendiri. Hari ini sudah hadir bersama kita Ibu Hajar Nur Setiawati. Beliau merupakan pemimpin redaksi Majalah Suara Aisyah. Assalamualaikum Mbak Hajar. Waalaikumsalam. Sehat-sehat Mbak hari ini? Alhamdulillah. Walaupun Jogja panas beberapa hari ini ya Mbak ya? Setelah hujan terus panas lagi. Iya. Semoga sahabat Aisyah sekalian diberikan kesehatan hari ini bisa mengikuti diskusi kita hari ini untuk membahas majalah Suara Aisyah edisi Mei dengan judul Dakwah Filantropi Berkeadilan Sosial. Sahabat Aisyah yang belum memiliki kopi majalahnya di rumah bisa segera menghubungi redaksi majalah Suara Aisyah untuk bisa mendapatkannya. Nah, karena topik kali ini yang diangkat sangat bagus sekali dan juga kekinian ya Mbak ya, karena kan saat-saat ini dengan kondisi COVID, kemudian banyaknya bencana yang terjadi, konflik ada Palestina, macam-macam ya. Kita harus semakin menggiatkan filantropi kita ya Mbak ya. Ya. Mungkin sebelum kita mulai lebih lanjut, Mbak Hajar bisa menyampaikan ke sahabat Aisyah sekalian, kenapa sih Suara Aisyah mengangkat tema kali ini? Silakan Mbak. Terima kasih Mbak Putri. Ya memang tema ini menarik, covernya juga menarik nih Mbak. Apa nih gitu ya? Ini tuh sebetulnya merupakan perangko ya, dua macam perangko di antara berbagai macam perangko lainnya yang dikeluarkan oleh Muhammadiyah dan Aisyah saat itu sejak zaman pergerakan gitu ya sebelum Indonesia merdeka untuk fundraising. Jadi mendapatkan dana dengan mengeluarkan perangko karena mungkin zaman dulu tuh perangko tuh barang yang cukup populer gitu ya dicari ya sehingga bisa menjadi alternatif untuk fundraising. Dan menariknya ada yang berbeda yang diterbitkan Muhammadiyah dan mungkin yang digunakan oleh Aisyah ya. Kalau Aisyah nih kan tema-temanya menarik ya, dari temanya saja kita sudah bisa kelihatan. Kalau perangko yang ini tuh tentang ibu hamil, tentang perawatan kesehatan oleh perempuan, lalu ini tentang ibu dan anak gitu ya. Ya ini menunjukkan tema-tema juga yang menjadi perhatian Aisyah. Nah, lalu mengapa Suara Aisyah mengangkat tema ini gitu ya. Jadi memang kalau kita lihat sebenarnya seperti yang disampaikan Mbak Putri tadi, benar banget nih. Situasi COVID, konflik itu juga selalu ada, dan setiap konflik ataupun bencana itu pasti akan selalu punya dampak. Lalu misalnya soal agresi misalnya dilakukan Israel dan Palestina itu juga hal-hal yang punya dampak yang serius, sehingga butuh solidaritas, butuh upaya yang sistematis untuk bisa mengatasi dampak tersebut. Nah, salah satu jawabannya adalah filantropi gitu ya. Kalau kita lihat misalnya Bappenas tuh sudah menyatakan bahwa angka kemiskinan di Indonesia itu akan naik karena pandemi ini salah satunya ya, karena pandemi ini tuh sekitar 10%. 10%-nya Indonesia tuh banyak ya, karena Indonesia 260-an juta lebih ya, mau 270 juta. Jadi 10%-nya tuh kenaikannya bisa 26 juta sampai 27 juta. Dan itu kan bayangkan saja ya, sebelum COVID aja kita luar biasa bekerja keras untuk mengatasi kemiskinan, ini naik gitu kan. Kalau nggak dilakukan upaya-upaya serius pengentasan kemiskinan, itu menjadi PR yang luar biasa. Lalu yang kedua, saat ini tuh juga misalnya ini ya, problem itu juga semakin kompleks gitu kan ya. Problem semakin kompleks, lebih kompleks dari masa misalnya saat perintah untuk kita peduli kepada sesama sejak zaman Islam itu muncul tuh, permasalahan semakin kompleks. Nah, bagaimana kemudian itu bisa dijawab oleh upaya-upaya filantropi. Kemudian sebetulnya salah satu entitas karakter khas gerakannya Aisyah Muhammadiyah itu kan gerakan ta'awun ya, gerakan ta'awun atau kepedulian sesama. Mungkin ingat dulu kalau kita nonton Sang Pencerah itu, Kyai Dahlan itu muridnya tuh sampai disuruh berapa kali, sampai muridnya selalu nanya, kok belajarnya Al-Ma'un terus gitu kan ya, kita nggak ganti-ganti, saya udah hafal nih. Lalu makjleb ya istilahnya, Kyai Dahlan tuh makjleb banget bilang, tapi kamu udah praktikin belum gitu kan? Jangan hanya menghafal. Iya, jangan hanya menghafal. Dan saat itu
karena murid-murid menyatakan belum, sampai kemudian mereka disuruh pulang dan supaya mencari orang miskin dan harus menyantuninya gitu ya. Jadi makanya kalau di film Sang Pencerah itu kita lihat ada orang-orang dengan gangguan kesehatan jiwa gitu kan ya. Kita juga dengar kayak Dahlan itu gitu, orang dengan gangguan kesehatan jiwa itu dia ikut menyantuni, ya kan, atau kemudian orang-orang ini benar-benar luar biasa gitu. Jadi bukan hanya sebagai ayat yang tidak hidup, ya, living Quran istilahnya, bagaimana Quran itu hidup tuh salah satunya benar-benar dipraktekkan gitu. Nah itu jadi pembahasan tentang filantropi itu nggak ada habis. Pertama, konteksnya selalu dinamis, selalu ada, dan kedua karena problemnya semakin kompleks tuh, jadi upaya-upaya filantropi ini harus terus digiatkan, harus terus didinamisasi, dipenuh dengan inovasi gitu. Nanti di bahasan ini juga ada tentang bagaimana filantropi era milenial, era digital itu ternyata juga cukup menarik juga ya, jadi perhatian kita gitu. Itulah kenapa Aisyah mengangkat tema ini. Nah, sebelum lebih lanjut mungkin Mbak bisa menjelaskan lebih dahulu sebenarnya makna filantropi itu sendiri seperti apa, dan tadi kan Mbak Jai sudah menyinggung mengenai al-ma'un ya. Jadi kan memang Islam menontonkan hambanya untuk berbuat kepada orang lain. Nah, sebenarnya kalau boleh dijelaskan juga bagaimana sih Islam memandangnya, mungkin ada ayat-ayat lain yang menguatkan seperti itu, gimana Mbak? Silakan. Ya, kalau kita lihat di majalah ini ya, kita ada penjelasan tentang sebetulnya apa makna filantropi gitu ya. Kayak misalnya, filantropi itu dari kata philos itu cinta, anthropos itu manusia, jadi kayak cinta sesama manusia gitu ya, dengan dalam bentuk solidaritas. Cuman menariknya kalau filantropi itu upayanya itu bagaimana menjadi lebih tersistematis supaya daya ungkitnya atau dampaknya itu bisa menjadi lebih besar gitu. Karena memang filantropi ini juga dulu tuh sejarahnya muncul di abad 18 gitu, saat upaya kedermawanan tuh pasti akan selalu ada ya sejak peradaban manusia ini ada gitu. Tapi ternyata kedermawanan yang tidak cukup dilakukan secara sistematis gitu, itu ternyata kan belum mampu mengatasi dampak secara signifikan, padahal problemnya semakin kompleks. Lalu saat itu muncullah upaya-upaya filantropi. Nah, dalam Islam sendiri tentu kita mengenal ya ada surat Al-Ma'un gitu ya, surat sampai kalau di Muhammadiyah itu dijadikan teologis, satu ayat aja jadi teologis. Saya kalau orang menanya, wah Muhammadiyah ini menafsirkan Al-Ma'un ini jadi rumah sakit, jadi sekolah gitu kan ya, jadi lazismu, jadi macam-macam gitu ya. Karena memang kalau luar biasa sih surat Al-Ma'un ini ya. Bayangin aja, kamu itu ara'aital ladina yukadibu biddin, jadi mendustakan agama gitu. Siapa sih yang mendustakan agama ya, selain tidak peduli pada anak yatim, itu ternyata yang nggak mau ngasih makan orang miskin gitu. Bayangin kita tuh nggak peduli sama orang miskin tuh kita disebut mendustakan agama, itu kan berat gitu ya. Itu kan berat sekali gitu. Jadi ternyata itu menunjukkan betapa Islam itu keberpihakannya tuh luar biasa pada kelompok miskin gitu ya. Dan cuman tinggal miskin itu kan beragam gitu ya. Miskin itu beragam. Ini yang terus ditafsir ulang oleh Muhammadiyah. Kalau dulu orang selalu seringkali melihatnya kemiskinan itu kultural. Jadi dia ya lahir karena memang dari keluarga miskin, atau ya ada yang bilang tuh malas gitu kan ya, sehingga berbuah kemiskinan. Ya, berbuah kemiskinan. Padahal sebetulnya selain ada faktor-faktor kultural gitu ya, itu juga ada faktor-faktor struktural gitu ya. Misalnya ada anggaran yang harusnya anggaran pembangunan itu untuk orang miskin gitu, tapi ternyata nggak dipakai. Nah itu kan juga menyebabkan kemiskinan. Atau sebetulnya kan kalau sekarang misalnya lahan-lahan yang justru diambil alih oleh perusahaan-perusahaan besar gitu kan ya, sampai sampai dia itu harus menggusur warga gitu ya, tanpa kejelasan. Ini kan itu juga bagian dari kemiskinan akibat yang terjadi karena struktural gitu. Jadi sumber daya alamnya tuh dimonopoli, diambil alih gitu. Itu kan bukan kultural, bukan terjadi ya memang udah plek terjadi begitu saja kan, enggak gitu. Nah itu seperti itu ya. Lalu kemudian ada banyak sekali ayat di dalam Al-Quran itu yang memang mengajarkan tentang kepedulian pada sesama. Misalnya dalam
yang menarik ya, infak, anjuran infak zakat itu ada dalam Al-Quran tuh misalnya ada juga yang dikaitkan dengan kematian. Jadi ibadah yang jangan lupa untuk kita tuh sudah menunaikan sebelum kematian itu datang gitu kan. Itu tuh menunjukkan ternyata betapa pentingnya ibadah dalam misalnya kita berbentuk infak maupun zakat gitu, sehingga sebelum kita mati itu kita harus melakukannya loh. Kita sudah ketika kita mampu ya. Nah itu kan betapa penting sekali gitu. Kemudian ayat-ayat lain juga bicara soal kepedulian sosial dan saking mulianya infak zakat itu kan Allah tuh memberikan janji gitu ya, kalau kamu pasti akan mendapatkan balasan. Bahkan tuh kalau kita ngasih tuh dia tuh kayak ini kan tanaman kan, ya dia akan terus tumbuh gitu ya. Itu tuh betapa mulianya ibadah kepedulian kepada sesama itu ya. Itu janji Allah tuh sangat banyak ya Mbak ya untuk kita yang mau berbagi ya Mbak ya. Iya luar biasa. Nah tadi Mbak Ajar sudah menyinggung bahwa sejak zaman Nabi mungkin ya hingga saat ini kan masalah kemiskinan semakin kompleks itu tadi ya. Kemudian bagaimana sih perspektif tarjih Mbak? Apakah untuk kelompok-kelompok penerima zakat, kan selama ini kita mengetahui ada 8 kelompok penerima zakat itu ya Mbak ya. Nah dengan permasalahan kemiskinan yang semakin kompleks, bagaimana perspektif tarjih memandangnya? Ya, salah satu tulisan yang menarik dalam edisi kali ini ya adalah tentang rubrik hikmah ya di halaman 6 itu tentang tulisannya Bapak Dr. Hamim Ilyas ya dari Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah adalah tentang redefinisi asnaf zakat dalam perspektif tarjih. Buat kita isu ini menjadi memang sangat penting sekali ya. Karena kalau misalnya kita lihat dalam surat Taubah ya, di sini disebutkan ayat 60 tuh innama shadaqat lil fuqara ya. Ada orang fakir, wal masakin orang miskin, wal amilina amil zakat, lalu wal mu'allafah mu'allaf ya, lalu wafir riqab itu budak kalau zaman dulu, wal gharimin itu tuh orang-orang yang punya hutang gitu ya, atau dan juga sabilillah gitu ya, dan wabnis sabil ya. Jadi mereka ini yang harusnya mendapatkan zakat gitu ya. Nah, menariknya gitu ya, di sini Pak Hamim menyebutkan kalau sebetulnya sejak zaman Nabi sampai sekarang itu perubahannya luar biasa. Perubahan dalam berbagai aspek gitu. Dan beliau mengingatkan kita ini harus melakukan redefinisi karena supaya spirit dari ayat ini ya untuk mengatasi problem-problem bahwa Islam bisa mengatasi problem-problem yang muncul itu benar-benar dapat dilakukan. Karena kalau menafsirkan 8 kelompok tadi tidak dilakukan penafsiran ulang tuh nanti khawatirnya dia tidak mampu menjawab problem sosial yang semakin kompleks. Nah, misalnya nih di sini misalnya orang fakir gitu ya, orang miskin gitu ya. Di sini misalnya Pak Hamim itu mendefinisikan bahwa kemudian orang fakir itu termasuk misalnya penyandang disabilitas gitu kan ya. Lalu kemudian lansia yang memang nggak punya penghasilan, karena memang ini kan kalau fakir kan benar-benar nggak bisa mendapatkan penghasilan gitu ya, berbeda dengan miskin yang dia bisa cari tapi dia nggak cukup gitu ya. Nah lalu kemudian orang-orang miskin ini termasuk orang-orang yang akhirnya menderita sakit, nggak punya kemampuan berobat misalnya ya, atau orang yang tidak punya pendidikan dasar, yang tidak punya biaya untuk pendidikan dasar sampai 12 tahun. Tadi Pak Hamim itu juga mengingatkan kalau sekarang ini tuh misalnya perubahan sosialnya tuh misalnya gini, dulu tuh budak tuh feodalisme tuh biasa ditemukan gitu ya. Budak tuh kayak hal yang biasa terjadi saat itu. Tapi saat ini tuh budak itu tidak mudah menjumpai budak seperti makna zaman dahulu gitu, karena apabila itu terjadi itu sudah termasuk kejahatan kemanusiaan gitu ya. Nah, lalu bagaimana kita mendefinisikan budak pada masa sekarang gitu. Lalu kedua itu juga gini, perubahan standar kesejahteraan. Kita ingat banget ya, mungkin dulu sejak kita sekolah tuh kita kenalnya tuh pangan, sandang, papan gitu ya.
Nah sekarang tuh kan nggak cukup itu gitu, sekarang sudah 5 ditambah kesehatan dan pendidikan gitu ya. Maka dia termasuk hak-hak dasar, hak asasi manusia yang harus diperoleh oleh manusia. Makanya kayak tadi orang yang nggak bisa pendidikan sampai 12 tahun padahal itu pendidikan dasar, ya dia termasuk di kelompok ini gitu. Lalu misalnya sekarang menafsirkan misalnya pengelola zakat. Kalau dulu amil tuh ya perseorangan atau kalau enggak ya pol-polannya di masjid gitu ya maksimalnya. Tapi sekarang berdasarkan regulasi zakat yang terbaru ya tahun 2011 nomor 23 itu bahwa zakat itu harus dikelola oleh lembaga tertentu gitu. Nah ini kan tentu saja kalau lembaga tertentu amilnya aspek pembiayaannya menjadi lebih kompleks ya, selain kemudian honorarium orang-orang pengelola lembaga itu kayak misalnya di Lazismu, di apa sekarang kan banyak ya muncul lembaga itu, terus nanti biaya operasional sewa tempat, lain-lain sebagainya ya, yang dulu mungkin orang berpikir masa sih dipakai untuk itu gitu kan, tapi kan ternyata sekarang karena harus dikelola secara lebih sistematis supaya dampaknya lebih besar kan butuh orang, butuh fasilitas gitu kan. Nah, itu kemudian sebetulnya bisa digunakan. Nah, misalnya juga di sini ada makna apa namanya Ibnu Sabil. Ya, Ibnu Sabil itu orang dulu saya orang yang dalam perjalanan kehabisan bekal. Nah, sekarang ini bisa kan misalnya kalau mahasiswa Kak nggak punya biaya dia kehabisan biaya tinggal ya kan, yang penting misalnya saya bisanya sekolah aja, itu juga sebetulnya mereka berhak mendapatkan zakat. Lalu kita sering dengar juga kan betapa buruh migran kita yang kemudian terlantar karena dulu terkena masalah sehingga dia tidak berizin gitu ya. Itu juga biaya dari zakatnya bisa dialokasikan untuk itu. Kalau kita tidak mencoba untuk kontekstual tuh mungkin kita berpikir masa itu dipakai untuk zakat gitu ya. Kadang aja misalnya kita dipakai untuk sebenarnya bisa membiayai ibu yang dalam persalinan dia nggak punya uang tuh. Orang berpikir bisa, itu kan biasanya hanya untuk anak yatim ini. Nah itu aja tuh ya kadang orang masih berpikir apa bisa dipakai itu gitu ya. Nah lalu kemudian misalnya sekarang nih soal rikop ya. Rikop tadi budak, di sini menarik sekali. Dimaknainya itu sekarang rikop adalah orang-orang yang menjadi korban dari penindasan sistem sosial dan mengalami eksploitasi seksual, ekonomi di luar batas kemanusiaan. Jadi kayak misalnya buruh migran kita yang kemudian terkena eksploitasi, kita sering dengar ya kasus-kasus yang dialami oleh buruh migran itu sebetulnya pembiayaannya juga bisa menggunakan dari zakat ZIS ini ya. Lalu kemudian juga misalnya pengungsi, kalau kita lihat nih pengungsi konflik ya, mulai dari yang Suriah, lalu kemudian Rohingya, lalu kemudian Palestina, itu kan luar biasa. Dampak dari konflik maupun agresi yang terjadi itu menghasilkan pengungsi, itu juga bisa diambilkan dari itu ya. Makanya misalnya kayak Lazismu gitu, dia bikin madrasah Lazismu di Lebanon misalnya begitu ya. Itu menarik sekali, itu hal-hal yang sangat penting dalam konteks ini ya, isu penting dalam isu filantropi, redefinisi makna zakat. Jadi ini pembaca Suara Aisyah perlu baca, harus mengetahui ya. Jadi kita bisa berpikiran terbuka ya Mbak ya, jadi betul. Bisa semakin melebarkan manfaat zakat kita ke mereka yang membutuhkan, benar-benar membutuhkan, bisa menjawab problem zaman ya Islam. Nah sebenarnya kalau di Indonesia itu potensinya seperti apa sih Mbak? Apakah memang cukup besar sehingga kalau memang seluruh umat di Indonesia mengeluarkan zakatnya ataupun bersedekah dengan rutin bisa mengatasi masalah yang ada, atau seperti apa, dan juga tantangannya bagaimana Kak? Ya, jadi sebetulnya potensi filantropi itu besar sekali ya. Filantropi besar sekali, misalnya tercatat itu jadi potensi dananya aja itu bisa sampai 217 triliun, itu belum termasuk tanah yang diwakafkan 1.400 km atau sekitar 790 triliun gitu. Orang kadang zakat itu berapa, ternyata ketika kemudian diakumulasi, apalagi nanti kemudian proses pengelolaannya itu dilakukan secara sistematis, secara serius gitu, ternyata itu luar biasa. Dana sebesar itu tuh luar biasa.
Jadi itu sebenarnya bisa menjawab problem-problem saat ini gitu ya. Nah, kemudian tapi tantangannya juga tidak sedikit ya, tantangannya tidak sedikit. Kayak tadi, kenapa sebenarnya tema ini nggak hanya dakwah filantropi aja, kok ada kata-kata berkeadilan sosial. Ini sebenarnya karena kita melihat di dunia ini tadi seperti kita sampaikan di awal tuh ketimpangan tuh luar biasa ya. Ketimpangan saya sekarang ada SDGs, tujuan pembangunan berkelanjutan, itu kan juga karena ada ketimpangan negara-negara ya berpendapatan besar. Sekarang ini kan yang orang kaya di dunia, di Indonesia aja hanya itu ternyata menguasai banyak persen gitu ya. Hanya sedikit tapi menguasai iya, banyak. ini kan ketimpangan yang luar biasa gitu. Lalu ternyata kemiskinan itu tidak sedikit juga yang karena dampak struktural ya, seperti kita sampaikan tadi di awal, sehingga kan sebetulnya itu bagian dari suatu ketidakadilan ya. Kemiskinan yang terjadi karena struktural itu suatu ketidakadilan gitu. Maka memang filantropinya sekarang ini bagaimana kita mewujudkan kehidupan yang berkeadilan sosial. Nah, tantangannya tuh tadi kompleksitas problem ya. Kalau kita nggak imbangi dengan penafsiran dari asnaf yang luar biasa juga belum tentu bisa menjawabnya. Lalu selanjutnya tuh juga ada tantangan, misalnya nih kita wawancara Bu Amelia Fauziah, bukunya cukup terkenal tentang filantropi ya, disertasinya saat itu juga menyampaikan tantangannya yang lain itu juga, ya betul, tantangannya yang lain itu juga perihal misalnya selain tadi redefinisi zakat itu juga sekarang bagaimana lembaga-lembaga filantropi itu terus melakukan pembaruan, terus memperbarui strateginya gitu ya. Karena misalnya sekarang ini misalnya ada filantropi digital gitu ya. Apakah undang-undang tentang pengelolaan zakat sudah bisa mencakup itu gitu. Lalu kemudian strategi-strategi, karena kompleksitas masalah, strategi-strategi yang digunakan oleh lembaga pengelola zakatnya apakah sudah bisa mampu menjawab problem yang nggak hanya kultural tapi juga struktural gitu ya. Lalu kemudian ketiga, bagaimana lembaga zakat itu juga punya bargaining position dengan para donatur. Kadang kan misalnya nih ya, banyak lembaga misalnya ada perusahaan-perusahaan atau donatur personal yang misalnya dia konsen pada isu tertentu gitu, atau ya kadang CSR tuh ada ini juga kan ya, prioritas pada isu-isu tertentu. Padahal bisa jadi isu-isu yang diminta tadi oleh para donatur bukan isu yang dalam arti bukan sektor yang saat ini perlu mendapatkan upaya yang lebih serius. Misalnya sektor itu tuh udah terlalu banyak yang bekerja di sana, udah banyak intervensi gitu. Tapi mungkin ada sektor lain yang kurang mendapatkan ya perhatian. Cuman kadang saya maunya di sini nih, ini diperuntukannya untuk ini nih. Nah, ini bagaimana lembaga pengelola zakat itu punya bargaining ya, seperti itu tuh juga menarik. Lalu soal juga inklusivitas ya, bagaimana bahwa dakwah rahmatan lil alamin itu sebenarnya harus menjadi bagian dari value, nilai, prinsip dari dakwah filantropinya Islam, bahwa nggak hanya segmen tertentu tapi juga semuanya yang memang membutuhkan. Kalau istilahnya Aisyah, melintas batas ya Mbak ya? Ya betul, dakwah melintas batas. Iya. Kalau sahabat Aisyah ingin membaca, mungkin ini dari judulnya sudah tergambar ya Mbak ya, membela yang lemah, membela tanpa pandang bulu. Nah, sekali lagi kalau sahabat Aisyah di rumah belum ada kopinya, segera hubungi tim redaksi majalah Suara Aisyah. Betul sekali. Ini Mbak, mungkin kita masuk ke Aisyah dan Muhammadiyah. Ya. Nah, tadi kan Mbak Ajar sudah menyinggung tentang lazismu ya Mbak ya, dan juga Aisyah ada lazis Aisyah. Nah, ini kalau dari strategi yang dilakukan oleh Aisyah Muhammadiyah seperti apa Mbak? Karena kalau kita melihat saat ini mungkin bentuk zakat atau pemberian yang dominan itu sifatnya hanya karitatif ya Mbak ya, atau charity ya kalau kita istilahkan ya. Nah, itu sifatnya pemberian dan hanya manfaatnya saat itu atau mungkin jangka pendek. Sedangkan kemiskinan itu kan seperti kita tahu panjang, penyelesaiannya butuh upaya yang lebih kompleks. Nah, seperti apa strategi dari dakwah filantropi yang dilakukan oleh Aisyah Muhammadiyah untuk mengatasi itu, Mbak? Ya, ini menarik sekali pertanyaannya.
Ini juga salah satu kenapa kita membahas tentang tema ini ya, karena kita melihat di tengah situasi yang lebih kompleks nih, maka strateginya harus ekstra gitu ya. Masalah yang kompleks, masalah yang serius kalau dikerjakannya tidak dengan serius pula kan, bagaimana itu bisa menjawab ya. Seperti kemiskinan kita sekarang semakin naik, kalau kita ngerjainnya dengan gitu-gitu aja, ya gimana kita akan mendapatkan hasil yang dampak yang lebih besar gitu. Nah, misalnya ya Bu Amelia tuh menyebut saya ada 3 tren strategi yang digunakan oleh lembaga zakat. Pertama yang sifatnya jangka pendek tadi yang disebutkan Mbak Putri tadi ya. Jadi sifatnya karitatif gitu ya. Karena dan juga memang kayak misalnya di Lazismu tuh juga ada misalnya strategi bagaimana kita bisa menyelamatkan jiwa manusia. Itu kan perlu kadang ada upaya-upaya yang memang kita tuh harus ya karitatif tuh tidak berarti tidak perlu ya kok itu nanti kan kita hanya cuman ngasih aja habis ya udah gitu. Tapi memang ada situasi-situasi di mana kita memang juga harus segera menyelamatkan. Kalau dia nggak segera dibantu dia akan kesulitan, bahkan bisa mengancam hidupnya gitu ya. Itu kan berarti memang perlu gitu. Lalu kemudian tren yang kedua itu adalah sifatnya dia bisa memberikan kail jangka menengah. Misalnya mungkin sekarang ada yang dikasih modal gitu-gitu ya. Ya, tapi apakah sebetulnya dikasih modal usaha itu cukup? Jadi sebenarnya ngasih kail ibaratnya gitu. Itu cukup gitu. Nah, lalu sebenarnya ada tren yang ketiga gitu yang ini perlu terus kita masifkan, yaitu jangka panjang. Kenapa jangka panjang? Biasanya strategi yang digunakan itu pemberdayaan. Jadi nggak hanya ngasih modal. Kan banyak nih program-program bantuan sekarang itu ya ngasihnya kalau nggak yang karitatif tuh juga jangka menengah ya dia dikasih modal. Itu dianggap sudah menyelesaikan. Padahal sebetulnya mereka yang paling penting itu juga butuh pendampingan gitu ya. Atau yang disebut dengan pemberdayaan itu ya. Nah ini strategi yang jangka panjang yang penting gitu. Karena kalau pemberdayaan itu kan pertama berbasis memang masalah yang mereka hadapi gitu ya. Lalu mereka itu terlibat gitu ya, mereka bukan jadi objek gitu, mereka juga jadi subjek gitu ya. Tidak pasif ya Mbak ya. Sehingga nanti tuh upayanya berkelanjutan. Kalau dia udah sampai berdaya gitu ya, sesuai dakwah pencerahannya Muhammadiyah itu kan juga ada memberdayakan kan. Itu kan otomatis dia nanti bisa bisa mandiri. Ketika karena kan filantropi nggak mungkin di daerah itu terus menerus gitu kan. Ketika dia sudah mandiri maka dia bisa menjawab persoalannya sendiri gitu. Ini kan kemudian jadi penting. Lalu jangka panjang itu salah satu strategi yang digunakan itu juga advokasi. Misalnya tadi ya, misalnya sebetulnya bagaimana kita mengadvokasi ada dana-dana pembangunan yang harusnya itu untuk orang miskin. Cuman kalau orang miskin itu tidak ditingkatkan kapasitasnya untuk dia terlibat mengambil kebijakan juga, atau bagaimana kelompok-kelompok miskin ini tuh juga bisa bersuara gitu ya. Ini kan untuk menyuarakan sebenarnya kami tuh butuhnya ini loh. Kan kayak misalnya di perempuan itu banyak ya, misalnya kenapa penanganan bencana itu suka tidak menjawab kebutuhan nyata ya. Karena seringkali saya perempuan yang banyak daily mereka harus mengatasi dampak nyatanya bencana itu nggak sering dilibatkan gitu dalam pengambilan keputusan, sehingga kan penanganan itu belum tentu berbasis kebutuhan gitu. Lalu kayak tadi misalnya ada pengambil alihan lahan gitu kan, untuk kepentingan konsesi batu bara atau sawit atau apa yang sampai merugikan masyarakat setempat gitu ya. Itu ini juga harus dilakukan upaya advokasi kan. Kita nggak bisa mendiamkan begitu saja. Ada banyak film-film dokumenter tentang itu untuk membuat kita benar-benar buka mata. Oh itu tuh benar-benar pengambil alihan sumber daya yang harusnya bisa digunakan masyarakat, tapi ternyata akhirnya mereka nggak bisa. Ini kan juga bagian dari ini ya. Nah strategi-strategi itu memang perlu dikuatkan. Lalu kemudian tadi ya kalau misalnya di sini ada wawancara dengan Mas Hilman Latif juga ya, ketua ya badan pengurusnya Lazismu itu ya itu bahwa dakwahnya itu juga perlu inklusif. Inklusif itu ada 2 makna. Inklusif pertama dalam arti memang kita nggak boleh meninggalkan siapapun ya. Kalau dalam SDGs kita kenal no one left behind gitu. Jadi kita harus misalnya jangan sampai difabel tuh terlewatkan gitu. Padahal mereka lah
sebetulnya kelompok yang seringkali ternafikan padahal membutuhkan. Kelompok lansia, kelompok perempuan dan anak gitu-gitu ya. Itu tuh menjadi penting, inklusif dalam artian itu. Lalu kedua, inklusif dalam artian memang rahmat bagi semua sekalian alam gitu ya. Alami. Ya, kayak misalnya Muhammadiyah di daerah-daerah yang misalnya di sana Islam minoritas, kita nggak bisa hanya dan alhamdulillah dakwahnya Muhammadiyah Aisyah nggak kayak gitu ya, seperti film dokumenternya Aisyah waktu milad kemarin. Kita bisa lihat layanan-layanan pendidikan, kesehatan yang Muhammadiyah Aisyah itu dipergunakan untuk semua. Cuman memang itu nilai-nilai yang masih menjadi pekerjaan rumah untuk terus digaungkan ya, supaya memang dakwah kita bisa rahmatan lil alamin. Itu Mbak Putri. Iya. Baik Mbak Haja, nah ini kurang lebih sudah 30 menit mungkin ya, betul sekali. Ini kita sudah di penghujung. Sebelum menutup diskusi kita hari ini, mungkin Mbak Haja ada pesan-pesan ataupun ajakan untuk sahabat Aisyah bagaimana kalau dari diskusi kita tadi ya Mbak, bagaimana bisa membuka pikiran agar kebaikan yang kita lakukan bisa menyentuh semua pihak tanpa ada diskriminasi gitu ya Mbak. Iya. Oh iya. Silakan. Oh iya, Mbak Putri, saya lupa tadi tentang strategi itu juga salah satunya yang di sini dibahas, ada salah satu tulisan di rubrik Cakrawala kalau dia nggak salah, itu tentang filantropinya milenial. Oh iya. Itu nggak hanya, dia menyebutnya bukan hanya melulu dengan berbagi, tidak melulu dengan materi. Ini menarik sekali ya. Ini yang saya kira lembaga-lembaga filantropi itu juga harus menyelesaikan ya. Saya sekarang ini kan pertama selain dari alatnya, sekarang ada crowdfunding ya, pakai platform digital tuh ya, banyak sekali. Lalu kemudian yang kedua ternyata misalnya sekarang banyak juga nih sebenarnya ada banyak misalnya situs tentang kerelawanan menjadi voluntari gitu. Misalnya mereka bisa membantu, mereka punya kompetensi untuk bikin saya punya kompetensi untuk bahasa Inggris. Itu bisa untuk translate gitu ya, mengajar gitu. Mereka juga itu ternyata juga bisa, itu sebenarnya bagian dari kerelawanan ya. Karena kalau kita melihat itu ada kerelawanan itu ada yang bersifatnya giving ya. Giving, lalu kemudian bentuknya tuh service layanan sama association. Jadi kayak misalnya nih Mbak Putri, saya dan juga nih Mbak Tami ya yang ada di behind the skin-nya kita kali ini editorial kali ini, saya dengan aktif di Aisyah itu juga bagian dari upaya filantropi sendiri. Makanya tadi kalau mungkin era sekarang tuh tadi pakai kompetensi ya. Kayak sekarang misalnya anak-anak muda nih, misalnya kan suka lihat kan sekarang misalnya entah di TikTok, di media sosial tuh bertebaran. Nih ada misalnya Bapak dulu pahlawan, dia dulu jadi perang gitu kan. Nih sekarang dia tuh jualan boneka, jualan ini, tolong yang ini tolong dibantu. Atau ada orang yang penjual naik sepeda udah tua ditabrak, terus ini tolong, misalnya akhirnya setelah itu banyak yang jadi kekuatan media sosial tuh digunakan juga untuk hal yang sisi positifnya. Ini tuh saya kira luar biasa ya, anak muda sekarang kan kadang kita nggak punya uang, kita nggak bisa berbagi. Oh ternyata tuh kompetensi itu juga bisa bagian dari giving gitu. Itu juga menarik. Nah mungkin yang terakhir sebetulnya kita semua ini bisa berbagi tadi ya, kita semua bisa berbagi dan solidaritas itu sifatnya inklusif ya, tidak lintas agama, lintas ras, lintas negara ya, dan karena kemanusiaan gitu ya, itu juga bagian dari hal-hal yang nilai-nilai universal gitu ya, bagi semua umat manusia gitu, supaya kita bisa mewujudkan kehidupan yang memang berkeadilan. Iya. Baik, terima kasih sekali Mbak Haja. Pembahasannya sangat menginspirasi, terutama di bagian akhir tadi ya, bagaimana kemajuan teknologi juga kita bisa manfaatkan untuk semakin banyak menebar kebaikan bagi orang lain ya. Betul. Baik, terima kasih waktunya Mbak Haja. Sama-sama Mbak Putri. Terima kasih juga sahabat Aisyah yang sudah menyaksikan sampai akhir. Tapi jangan khawatir kalau ada yang ketinggalan, bisa disimak ulang di sosial media Aisyah, di Facebook dan Instagramnya, dan juga di YouTube. Ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Ya, Aisyah dan Suara Aisyah. Suara kita saling tahun ya antara Aisyah dan Suara Suara Aisyah ya. Suara Aisyah juga ada sosial medianya, Facebook, Instagram.
Instagram dan juga Twitter. Ya. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe. Terima kasih Ya. Mbak Putri. Kalau Terima mau kasih berlangganan Mbak Jan. bisa bertanya di sana ya, Mbak, ya, caranya seperti apa. Ya, betul sekali. Dan saat ini edisi mendatang udah hangat juga keluar dari Temanya apa, Mbak? percetakan ya. Temanya itu tentang apa Mbak Tami ya? Tema yang kemarin itu ya. Tema yang edisi ini ya. Apa? Perempuan. Oh ya, yang persatuan itu ya. Oh, temanya sebetulnya sejalan dengan tema Milad kemarin sebetulnya, tentang merekat persatuan dan untuk mewujudkan perdamaian. Perdamaian, oke. Ya. Tadi kan kita bicara soal inklusivitas ya, dakwah lintas batas ya. Betul. Nah, itu juga akan menjadi tema kita Tema mendatang. yang menarik, Ya. jangan ketinggalan untuk membeli majalahnya dan Ya. juga mengikuti diskusinya bulan depan ya, Mbak ya. Ya. Jika ada pertanyaan juga jangan lupa bisa disampaikan kepada kami ya. Sahabat Aisyah, terima kasih atas keikutsertaannya hari ini. Jangan lupa bulan depan juga menyimak lagi bedah editorial majalah Suara Aisyah. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.